kucing manja tapi lumayan galak, Bray. Nah ini nih, gini, kebanyakan minum susu kalau kata ibu gue. Dia terlalu pinter, terlalu apa nih? Halo, ketemu lagi sama gue Rika Hardian. Nah, hari ini gue mau memperkenalkan kucing gue, Bray. Kalau di video sebelumnya gue ngajak jalan kucing gue yang namanya Dodo. Nah, sekarang gue mau memperkenalkan kucing gue yang namanya Oppo, Bray. Oh iya, tapi ini bukan kucing asli di rumah gua, Bray. Jadi 3 lahir di tempat gua, di rumah gua, dan 3 lagi gua kucing boleh rescue, Bray. Jadi kucing di jalan terus penuh dengan luka, jadi akhirnya gua bawa ke tempat gua, Bray. Nah, tadinya juga kucing yang gue rescue itu sekitar kurang lebih, sebentar, Bray, gue sampai lupa soalnya lumayan banyak, 5 sampai 4 sampai 5 kalau nggak salah, Bray. Tapi ya gitu, nggak bertahan lama karena kondisi keadaannya waktu datang ya luka. Tapi setelah gue rawat dan akhirnya sehat, tapi daya tahan tubuhnya mungkin kurang begitu kuat, Bray. Jadi biasa di jalan mungkin gue juga kurang ngerti. Tapi menurut dokter tempat gue biasa memeriksakan kucing-kucing gue, dia mengatakan kalau kucing yang liar atau kucing jalanan itu daya tahan tubuhnya lebih kuat kalau dia di jalan, Bray. Soalnya kalau kata dokternya itu apa itu, dia makan sembarang terus berantem pun kadang masih, walaupun luka separah apapun tapi bisa sembuh, Bray. Itu memang gue lihat sendiri karena tempat tinggal gue ini kalau gue mau keluar jalan raya kan melewati tempat sampah gitu, Bray. Jadi memang bener sih, kucing walaupun badannya penuh luka tapi masih kelihatan kuat, Bray. Jadi beda kalau kucing yang kita rawat dari kecil, Bray. Soalnya mungkin apa ya, dia makannya teratur, terus pasti dan nggak ganti-ganti. Kalau kucing jalanan kan nggak pasti, jadi apapun dia bisa makan. Nah itulah, mungkin gue juga nggak ngerti kucing yang gue tolong itu mungkin udah kena penyakit atau apa, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti setelah datang ke tempat ini, ke tempat gue, ke rumah gue maksudnya, itu keadaan mereka ada yang kurang normal, ada yang matanya satu, ada yang badannya penuh luka, ya kasihan gitu, Bray. Jadi setelah sembuh gue obatin, terus makan teratur, disuntik. Mungkin gue juga nggak tahu apa karena mungkin dia nggak bebas seperti di luaran, karena kucing-kucing di tempat gue semuanya teratur, Bray. Jadi kalau pagi sebelum main itu dia harus, biasanya gua kasih makan dulu. Nah setelah makan dia baru main, Bray. Jadi nggak langsung, maksudnya nggak di kandang. Jadi kucing yang gua punya itu di kandang semua, Bray. Jadi pagi main nih, sebelum main dia sarapan pagi. Nah setelah itu kucing gue ini kucing yang asli yang lahir di tempat gue ya, kucing
yang gue punya itu selalu sebelum main mesti gue selalu bilang sama kucing bagi gue apa yang ada di sini, apa yang kucing-kucing gue ini juga keluarga gue, Bray. Jadi kadang-kadang nih gue pesen kalau sebelum kucing gue pada main, jadi setelah sarapan gue elus dulu kepalanya, terus baru gue lepas main. Nanti setelah gue kasih pesan jam 11 harus pulang. Nah, kucing gue ini selalu on time, walaupun kadang sedikit telat. Kalau telat ada sebabnya, Bray, karena kan rumah gue dekat pos. Kadang kalau ada orang rame dia takut, karena kan kalau kucing yang ada di tempat gue ini ada beberapa yang main di luar, yang main itu biasanya itu dia takut sama orang yang nggak dikenal, Bray. Kecuali sama gue, sama keluarga gue dan orang-orang yang kenal sama gue, baru dia mau kalau dipanggil namanya, Bray. Tapi kalau orang yang nggak kenal, yang asing buat dia, itu mungkin dia akan lari. Jadi walaupun dia udah deket rumah, dia nggak akan pulang kalau gue nggak ambil. Nah, kali ini gue mau ngenalin kucing gue yang namanya Oppo, Bray. Oppo ini gue ambil atau gue rescue di dekat rumah gue juga, karena waktu itu rumah kosong. Itu sebenarnya ada yang bawa, tapi yang bawa itu nggak bertanggung jawab dan ditelantarin begitu aja. Waktu itu kondisinya hamil. Nah, itu hamil Oppo ini anak kedua, Bray. Ini sepengetahuan gua, karena sebelumnya Oppo ini punya saudara, tapi saudaranya itu ada dua. Setahu gue itu ada dua yang di rumah kosong itu, tapi yang satu matanya itu, Bray, jadi kayak tumor gitu, besar banget. Nah, itu juga gue rawat, tapi gue nggak bawa pulang, Bray, soalnya masih terlalu kecil. Karena kan kucing-kucing gue waktu itu di tempat ini, pertama kandangnya penuh, terus kedua juga nanti yang kucing besar itu mesti kerang, Bray. Nah, itu pernah dibuang di tempat sampah. Itu pernah gue cariin waktu itu. Mungkin orang gak senang atau gimana, gue juga nggak tahu. Itu nggak berdaya, jadi gue putuskan gue ambil dan gue bawa ke tempat ini, Bray. Tapi gue nggak masukin kandang. Ini gue taruh di teras rumah gue, karena kan masih ada space atau tempat. Nah, tapi dia nggak betah. Maksudnya mungkin bukan tempatnya gitu. Waktu itu sama induknya gue bawa, tapi malam-malam dia keluar, Bray. Jadi gue ganjel samping-sampingnya tempat pagar gue itu didorong, jadi dia bisa keluar. Nah, setelah itu akhirnya nggak lama itu dia mati, Bray, karena matanya mungkin udah terlalu parah. Itu gue obatin, udah lumayan sih, lumayan sembuh, tapi nggak tahu sih karena kehendak Tuhan. Nah, sekarang ini Oppo. Ya, tadi itu kan kakaknya Oppo. Nah, terus si Oppo ini menurut gua kucing yang malam, Bray. Nah, ini Oppo ini gini nih, Bray. Dia nggak suka dipegang, dia sukanya mandiri, sukanya gereng. Oppo ini ditinggal mati ibunya waktu matanya belum melek, Bray. Jadi Oppo ini 5 bersaudara, yang 4 mati. Nah, tinggal Oppo aja, Bray. Jadi waktu itu ibunya Oppo itu keracunan, gue juga nggak tahu kayak keracunan apa. Nah, akhirnya Oppo itu gue buatkan kandang di rumah kosong tadi, Bray, yang gue bilang itu, Bray. Nah, waktu itu kan gue juga masih mikir, karena anaknya kan 5, terlalu banyak. Juga akhirnya gue buat kandang di sana, gue kasih lampu di sana, di rumah kosong sana itu. Setiap pagi, pokoknya satu hari itu
hampir 4 kali gue kasih minum susu bray. Jadi minum susunya itu waktu itu disepet, jadi pakai suntikan gitu, sepet di mulutnya gitu, kayak pakai selang gitu, selang kecil. Jadi minum susunya kayak gitu bray. Nah Oppo ini usianya udah 2 tahun bray. Jadi waktu itu Oppo lahir sebelum puasa. Nah sekarang udah puasa yang kedua bray. Jadi usianya udah 2 tahun. Nah ini Oppo ini kucing manja tapi lumayan galak bray. Nah ini gini, kebanyakan minum susu kalau kata ibu gue. Dia terlalu pinter, terlalu apa nih, ini saking makannya banyak jadi gemuk. Nah dia gak suka digendong ini bray. Jadi biasanya apa nggak seneng dielus, nggak tahu gue juga kenapa. Ini kucing gue yang paling lumayan suka menggigit gue, jadi tangan gue udah biasa digigit sama Oppo ini. Nah Oppo ini waktu kecilnya dia banyak kutunya, terus kotorannya juga nggak bagus, selalu mencret. Nah akhirnya ini Oppo gue putuskan untuk bawa ke tempat gue bray. Nah waktu itu kan Oppo masih kecil banget tuh, matanya belum melihat, masih bukanya masih sedikit gitu. Gue putuskan untuk taruh di sangkar burung sama kakaknya Oppo, tapi kakaknya udah meninggal juga. Nah setelah gue rawat ini, terus dibawa ke tempat ini, itu minum susunya rutin pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh pun dikasih minum susu sama ibu gua bray. Jadi Oppo ini seperti bayi manusia menurut gua, seperti bayi manusia, karena gua apa ya, sama ibu gua waktu itu merasa kasihan. Waktu itu masih sangat kecil sekali, matanya belum bisa buka, udah tinggal mati sama ibunya. Nah sekarang Oppo ini usianya udah 2 tahun. Nah, lumayan menurut gua merawat Oppo ini emosi menguras jiwa bray. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena waktu itu Oppo ini pernah ngalami pertumbuhan gigi bray. Jadi giginya itu mungkin baru tumbuh atau gimana, gue juga nggak ngerti. Jadi waktu itu kalau makan dia nggak bisa. Nah jadi itu awal mulanya Oppo pertama sakit itu bray, jadi tumbuh gigi. Gue juga kurang paham waktu itu usianya berapa, itu sampai gue juga harus suntik makanan ke mulutnya bray. Jadi Oppo ini kucing yang paling susah untuk disepet untuk makan. Tapi kalau susu, karena masih kecil itu gampang. Nah itu kadang juga gue marah, kadang kesel, kadang juga ngeliatnya iba, karena ya ini keluarganya Oppo, jadi nggak ada yang mau, maksudnya nggak ada yang mau bawa pulang. Apalagi waktu itu kondisinya Oppo banyak kutunya, terus nggak karu-karuan. Sekarang Oppo udah besar. Nah itu tadi profil kucing gua yang namanya Oppo bray. Jadi kucing rescue gua sama ibu gua. Akhirnya Oppo diterima di keluarga ini. Juga semua keluarga gua sayang sama Oppo. Nah Oppo ini pinter, kalau gua nyiapin makanan dia nggak bakalan datang, tapi kalau gua panggil dia baru datang. Ini kucing gua Oppo bray. Jadi semua karakter kucing-kucing yang ada di tempat ini hampir semuanya udah gua pahami bray. Oppo ini kucing yang paling gendut di tempat gua bray. Walaupun dia istilahnya nggak kayak kucing yang kalau orang lagi makan atau apa dia cerewet, dia nggak bray. Dia selalu diem. Kalau dipanggil dikasih makan baru dia datang. Ini makannya sangat banyak,
makan kaleng, makan ikan, makan snack, jadi apapun dia makan bray. Tapi kalau ayam dia kurang begitu suka, soalnya dari kecil gue nggak pernah gue kasih ayam bray. Nah, itu dia profil kucing gue yang namanya Oppo, yang gue rescue dari dekat rumah gue bray. Jadi puji Tuhan, si Oppo ini udah sangat pinter, sangat manja juga, terus juga lucu, juga kalau dipanggil dimanapun dia ada, kalau dia denger pasti dia datang. Nah, Oppo ini juga kucing yang bersahabat dengan burung tetangga gue bray. Jadi pernah gue cariin waktu itu, tiba-tiba dia lagi di sebelahnya sangkar burung bray. Jadi cuman saling pandang-pandangan antara kucing dan burung. Itulah hebatnya Oppo. Nah, itu tadi video singkat gue bray mengenai kucing gue yang namanya Oppo. Semoga kedepannya tidak ada lagi Oppo yang terlantar bray. Jadi Oppo ini, induknya Oppo ini dibawa dari desa ke tempat ini. Nah, terus setelah di tempat ini ditelantarkan begitu saja bray. Jadi harapan gua bagi siapapun yang punya kucing, jangan sampai dibuang atau ditelantarkan, karena dia juga bisa merasakan sedih. Contohnya kayak kucing-kucing gue di tempat ini bray. Jadi kalau misalnya gue lagi marah gitu, gue marah sama kucing-kucing gue ini juga seperti merasakan kemarahan gue bray. Jadi setelah gue marah gitu, dia makannya jadi kurang nafsu bray. Mungkin karena dia gue udah saling mengerti satu dengan yang lainnya. Walaupun dia binatang, tapi dia juga bisa merasakan bray. Oke, terima kasih udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini boleh menjadi pelajaran buat kita semua, yang khususnya yang punya kucing ataupun yang belum punya kucing. Jangan sakiti mereka, karena mereka hanya meminta dari bekas sisa atau makanan kalian, bukan makanan baru yang mereka minta. Karena bray, menurut gua kita harus saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan bray. Oke, sekian dulu video hari ini. Kalau kalian suka boleh kasih like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari gua. Sekian dan terima kasih. Bye bye.